Baik, selamat pagi semuanya. Ya, saya harap kita semua telah sadar secara tubuh, jiwa, dan roh ya. Meskipun dengan mata yang masih perlu dimelekkan lagi, mungkin ada yang belum cuci muka, tapi semoga semuanya bisa menikmati firman Tuhan dengan baik ya. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Noel yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita membuka Alkitab kita dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya. Mari kita buka dari Kolose 3 ayat 23. Kita baca dari Kolose 3 ayat 23. Saya rasa ini Alkitab yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin ini adalah ayat emas teman-teman. Mungkin yang lagi nulis skripsi juga ini jadi motonya. Ya, kita baca sama-sama di bagian masing-masing, nggak perlu on mic. Saya akan bantu teman-teman bacakan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, saya mendapatkan informasi dari Mas Noel bahwa dalam beberapa minggu ini kita sedang merenungkan, merefleksikan sebuah tema yang sangat-sangat menarik bagi saya, yaitu impactful generation. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang impactful generation ataupun generasi yang memberikan dampak, generasi yang memberikan pengaruh, saya rasa terlebih dahulu kita harus sepakat dengan sebuah pernyataan ini, teman-teman, bahwa we cannot give what we don't have, atau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, teman-teman, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang tidak punya pernah kita miliki atau sedang tidak kita miliki. Kita nggak bisa meminjamkan uang kepada teman kita kalau kita memang sedang tidak punya uang. Betul ya? Kita nggak bisa mengajarkan teman kita bermain musik kalau kita nggak punya kemampuan bermain musik. Kita nggak bisa ngajarin teman kita nyanyi kalau kita sendiri nyanyi kadangkala nada di G, kita nyanyi di C kres mayor, C kres mayor, C kres minor gitu ya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa memberikan sesuatu apa yang tidak kita punya. Begitu pula ketika kita berbicara tentang berdampak, menjadi generasi yang berdampak. Oleh karena itu teman-teman, hari ini kita akan berefleksi singkat. Kita akan melihat firman Tuhan, apa yang setidaknya harus kita miliki ketika kita rindu untuk menjadi generasi yang berdampak. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama beri judul Do It for God atau lakukan itu untuk Tuhan. Nah, teman-teman, tadi kita telah membaca dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu dengan ayat ini. Ini udah bukan menjadi ayat yang asing lagi bagi kita. Dan ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam jemaat Kolose. Meskipun mereka adalah jemaat yang cukup taat kepada Tuhan. Mereka adalah buah-buah hasil penginjilan Paulus. Tetapi teman-teman, di sini ada sebuah problem atau masalah yang mereka alami bahwa mereka mengalami kepercayaan yang berbenturan. Mereka percaya Yesus, mereka juga percaya Injil, tetapi oleh karena kota ini adalah kota yang cukup besar, cukup famous pada masa itu, kemudian ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran asing begitu gampang masuk ke tempat ini. Dan salah satu ajaran yang mempengaruhi orang-orang percaya pada masa itu adalah Judaism atau kepercayaan Yahudi tradisional. Dan akhirnya di situ terjadilah sebuah percampuran antara ajaran Yahudi, kemudian mereka juga mencampurkan itu dengan keajaran Kristen.
Kalau teman-teman baca di pasal-pasal sebelumnya, Paulus begitu menasehati mereka bagaimana bahwa ketuhanan Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, kitab Kolose atau jemaat-jemaat di Kolose tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan Yahudi, tetapi mereka juga dipengaruhi oleh beberapa kepercayaan-kepercayaan lainnya. Jadi di sini sebenarnya terjadi sebuah permasalahan yang besar terjadi atas jemaat di Kolose. Kalau teman-teman berpikir bahwa ini adalah permasalahan kecil, wah teman-teman salah besar. Serius teman-teman salah besar. Karena kenapa teman-teman ketika kita berbicara tentang ideologi, kita berbicara tentang sesuatu yang berbau doktrinal, itu adalah hal yang sangat prinsip. Nggak hanya zaman sekarang aja gereja gampang pecah hanya karena satu atau dua doktrinal. Tapi pada masa itu ini menjadi suatu persoalan yang rumit. Kalau ini bukan persoalan yang rumit, nggak mungkin Paulus menuliskan surat tersendiri untuk jemaat di Kolose ya. Dan em, saya pelayanan di sebuah daerah yang didominasi dengan orang-orang Dayak. Tantangan yang saya alami di sebuah daerah ini bukan karena di sana belum ada listrik, bukan karena di sana belum ada akses air bersih, tetapi kesulitan saya adalah ketika mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah menjadi orang Kristen, mereka katanya udah lahir dari keluarga Kristen, mereka ke gereja setiap minggu, tetapi mereka ketika ada kegiatan-kegiatan adat, ada hal-hal yang bersifat tradisional adat mereka, yang apalagi itu berkaitan dengan roh-roh atau kuasa gelap, mereka nggak bisa tinggalkan itu. Yaitu kita sebut dengan sinkretisme ya teman. Dan mereka sangat sulit meninggalkan itu dan itulah tantangan yang paling berat yang saya alami ketika melayani. So, teman-teman, ketika kita berbicara tentang doktrinal, hal-hal yang prinsip, itu menjadi sebuah problem, itu adalah sebuah permasalahan yang cukup berat, baik di masa sekarang maupun di masa yang lampau, zaman kehidupan jemaat di Kolose. Oleh karena itu ya, oleh karena itu teman-teman, em, mereka perlu didampingi, mereka perlu dinasehati oleh Paulus. Oleh karena itulah kalau teman-teman melihat surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ini sifatnya hal-hal yang meneguhkan iman mereka, hal-hal yang sifatnya membuat mereka yakin bahwa kepercayaan dalam ajaran Kristus itu satu-satunya pedoman yang tepat. Nggak perlu lagi plus-plus, nggak perlu ditambah-tambah hal yang lain. Nah, ketika kita baca dalam Kolose 3 ayat 23, dalam bagian ini Paulus mendahuluinya dengan nasihat untuk anggota keluarga. Betul ya? Ini adalah ayat yang terkenal juga. Kalau teman-teman lihat di dalam ayat yang 18, di situ berbicara tentang istri-istri. Kemudian ayat 19 di situ berbicara tentang suami-suami. Ayat 20 berbicara tentang anak-anak. 21 berbicara kepada bapak-bapak. Dan 22 berbicara kepada hamba-hamba. Nah, teman-teman, ini adalah ayat yang sederhana. Kita nggak perlu menggali terlalu dalam, nggak perlu terlalu banyak membuka buku tafsiran untuk memahami ayat ini ya, saya rasa. Tapi teman-teman, apa sebenarnya maksud dari ayat ini? Apakah ayat ini berbicara atau dituliskan oleh karena ada banyak sekali isu konflik rumah tangga yang terjadi pada jemaat di Kolose? Ya, mungkin. Atau apakah orang-orang Kolose adalah orang-orang yang kurang edukasi dalam berumah tangga? Mungkin juga. Atau orang-orang Kolose belum ada namanya konseling pranikah pada masa itu. Ya mungkin. Atau juga orang-orang Kolose belum mendapatkan ilmu parenting yang baik pada masa itu. Ya itu semua bisa terjadi teman-teman. Sehingga Paulus memberikan nasihat-nasihat ini supaya keluarga-keluarga Kristen di sana bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Tapi teman-teman, yang mau saya highlight atau soroti dalam ayat ini sebenarnya bukan tentang itu. Tetapi prinsip yang terjadi atau yang mau disampaikan oleh Paulus
di setiap ayat-ayat ini, teman-teman. Yaitu di ayat yang telah kita baca tadi. Dalam Kolose 3 ayat 23. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sesungguhnya ayat ini mau disampaikan bukan hanya tertuju kepada di sini satu paragraf dengan hamba-hamba, tetapi di sini prinsipnya adalah ini teman-teman. Apapun juga statusmu, fungsimu, tugasmu, tanggung jawab teman-teman, atau posisi kita semua, baik teman-teman itu saat ini dipercayakan sebagai mahasiswa, kita yang berstatus sebagai hamba Tuhan, atau saat ini kita ada yang bekerja di luar gereja, teman-teman, lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan. Kalau teman-teman baca dalam ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, perhatikan kata-kata akhirnya. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Oke, jadi yang disoroti di sini adalah bagaimana orientasinya menjadi istri yang tunduk kepada suami, orientasinya dilihat dari perspektifnya Tuhan. Kemudian dalam ayat 19, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada ayat paralel dalam ayat ini teman-teman di Efesus, di dalam kitab Efesus, teman-teman akan lihat di situ, seperti untuk Tuhan juga. Kemudian di dalam ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Perhatikan kata-kata terakhir. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21 kepada bapak-bapak. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Ayat 21. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Teman-teman, kalau kita dipercayakan saat ini masih memiliki orang tua, jadilah anak yang baik. Dalam ayat ini juga mau mengajarkan kita, kalau kita saat ini dipercayakan sebagai status seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang bertanggung jawab, memberikan yang terbaik. Kalau kita saat ini dipercayakan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena orientasi apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita mau menyenangkan dosen kita. Bukan karena kita mau menyenangkan orang tua kita di rumah yang kita tinggalkan jauh dalam perantauan. Bukan karena kita mau menyenangkan hati sponsor kita supaya kita dapat nilai yang tinggi. Enggak. Tetapi hal yang prinsip teman-teman adalah kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Itulah hal yang prinsip yang harus dimiliki kalau kita mau menjadi generasi yang berdampak, teman-teman. Kalau kita mau menjadi generasi yang berdampak, kita mau memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita, baik teman-teman mau memberikan pengaruh di lingkungan asrama, di lingkungan kelas, di lingkungan gereja, di lingkungan bermasyarakat, di lingkungan keluarga, prinsip yang penting untuk teman-teman tanamkan, mindset yang harus teman-teman miliki adalah aku melakukan ini oleh karena Tuhan mau aku memberikan yang terbaik. Itulah yang harus teman-teman tanamkan dalam pikiran teman-teman semua. Nah, kenapa ini menjadi penting bagi kita? Oleh karena saat ini teman-teman, kita hidup di zaman yang berbeda. Betul ya? Kita hidup di zaman yang berbeda. Kalau teman-teman ada yang saat ini masih, bukan masih ya. Kalau teman-teman saat ini ada yang generasi milenial, ada yang generasi milenial, ya dari generasi milenial itu saja udah terasa perbedaannya antara Gen Z. Saya Gen Z teman-teman. Jadi saya tidak akan menghakimi Gen Z. Saya antara generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha aja itu sudah ada perbedaan dalam pola pikir, dalam perbedaan mentalitas, perbedaan daya juang, perbedaan pola pikir, itu semua terjadi pada masa kini. Ada banyak sekali orang-orang dalam dunia kerja mengatakan,
yang mereka nggak suka dengan Gen Z dan Gen Alpha. Mungkin Gen Alpha masih terlalu jauh ya. Kurang senang dengan bekerja sama dengan Gen Z. Kenapa? Karena dianggap daya juangnya sangat lemah. Apa-apa langsung isu mental health. Langsung resign dari tempat kerjaan. Langsung keluar dari tempat pelayanan oleh karena ya aku harus menjaga kondisi mentalku gitu. Kurang punya daya juang. Kurang punya pola pikir yang baik. Nah, teman-teman, ini bisa saja menghambat kita sebagai anak-anak muda ataupun teman-teman mahasiswa. Ini bisa menjadi penghambat kita untuk menjadi generasi yang berdampak. Kita akan sulit jadi impactful generation kalau kita masih punya, kita belum menang dengan isu-isu ini. Meskipun sebenarnya nggak sepenuhnya benar, teman-teman. Kalau ya teman-teman mengikuti berita saat ini, kondisi pemerintahan Indonesia sedang nggak baik-baik saja ya. Kita harus banyak berdoa untuk bangsa kita. Tapi setidaknya teman-teman Gen Z dan Gen Alpha menunjukkan bahwa mereka tidak mudah terpengaruh dengan media-media, tidak mudah terpengaruh dengan provokasi-provokasi karena saya mulai melihat banyak sekali tagar-tagar jangan anarkis, itu semua provokator dan sebagainya. Ya, kita punya filter ya untuk itu karena kemelekan kita dengan teknologi. Tapi teman-teman, itulah yang terjadi, realita yang terjadi dengan pandangan orang dengan generasi saat ini adalah ya kita kurang punya daya juang, kita kurang punya pola pikir yang baik, kita tidak punya mentalitas yang kuat untuk bertahan di dalam tekanan. Dan inilah yang bisa menghambat kita untuk menjadi generasi yang berdampak. Nah, kita sebagai orang percaya, gimana mengatasinya, teman-teman? Do it for God. Lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, seperti untuk Tuhan. Milikilah mindset bahwa apa yang saat ini Tuhan percayakan, apa yang saat ini aku lakukan untuk Allah. Terserah kamu mau bilang apa. Gak apa-apa nggak dipuji. Gak apa-apa nggak dilihat orang-orang. Karena aku melakukan semua ini untuk Tuhan. Nah, teman-teman bayangkan kalau kita semua punya mindset seperti itu. Kita punya pola pikir seperti itu. Masa iya sih kita nggak berdampak, teman-teman? Masa iya kita nggak bisa melakukan hal-hal besar oleh karena kita mau melakukan semuanya untuk Tuhan, teman-teman? Masa iya Tuhan nggak mau pakai teman-teman dalam pelayanan, nggak mau pakai teman-teman dalam dunia kampus, teman-teman, kalau kita semua sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi dengan demikian, teman-teman, kalau kita sadar dengan ayat ini, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita akan mampu memberikan yang terbaik. Dan kita pada akhirnya akan menjadi generasi yang berdampak. Saya rasa itu hal yang paling penting untuk kita pikirkan bersama-sama, yang kita renungkan bersama-sama. Dan sebagai penutup, teman-teman, ada sebuah kalimat yang menyatakan apa yang berharga di mata Allah seharusnya juga berharga di mata kita. Apa yang berharga di mata Allah seharusnya juga berharga di mata kita. Kalau teman-teman dipercayakan pelayanan saat ini oleh Tuhan, baik yang sudah menggembalakan atau yang saat ini menolong di sebuah gereja, saya yakin itu semua berharga di mata Allah. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada teman-teman itu semua pelayanan yang berharga di mata Allah. Kalau bagi Allah itu berharga, seharusnya itu juga berharga di mata kita. Ini yang harus teman-teman pikirkan. Ini yang harus teman-teman renungkan. Supaya apa? Supaya kita mampu memberikan yang terbaik. Kita tahu apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita, itu juga berharga di mata Allah. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kesempatan yang besar yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Kalau kita udah punya pikiran ini, teman-teman, saya yakin teman-teman di STBI mampu menjadi generasi yang berdampak. Amin ya, teman-teman. Amin. Jadi
Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hal ini. Kita lakukan semua hal yang saat ini Tuhan percayakan Tuhan kepada kita. Bukan karena kita punya motif yang lain, bukan karena kita mau mencari nama kita sendiri, tapi mari kita bersama-sama melakukan semua hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi generasi yang berdampak. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ke dalam tangan kuasa-Mu. Renungan firman Tuhan hari ini cukup singkat, boleh kami nikmati bersama-sama. Tetapi kami bersyukur oleh karena kami disadarkan, kami dibukakan bahwa Allah sangat-sangat ingin kami memberikan yang terbaik ketika Tuhan mempercayakan hal-hal baik juga dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan mengubah hati kami apabila saat ini kami sering kali melakukan sesuatu hanya untuk kemuliaan diri kami sendiri. Roh Kudus baharui pikiran kami apabila kami saat ini masih melakukan segala hal hanya untuk keuntungan diri kami sendiri atau menyenangkan hati orang lain. Kami mau kami bisa menjadi generasi yang berdampak oleh karena kami mau melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila kami mampu memikirkan hal ini, kami percaya Tuhan juga akan memproses kami untuk bisa memberikan yang terbaik. Oleh karena yang kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami bisa beraktivitas hari ini dan seterusnya dengan spirit yang baru yang telah Tuhan tanamkan dalam hati kami melalui firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.